Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi dalam acara Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa akan mencurahkan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung di kelas Tasin Private bersama Sobat Ngaji. Alhamdulillah hari ini bertepatan pada tanggal 17 Februari 2024, yang dimana hari ini malam hari ini merupakan pertemuan perdana, pertemuan pertama di batch ketiga modul A ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin ya. Dan sebelumnya Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Siva. Di sini Siva salah satu tim Sobat Ngaji yang akan membantu menginformasikan segala sesuatunya, baik itu kebutuhan, koordinasi, dan juga yang berhubungan dengan kelas Tasin ini kepada Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah hari ini dari segi peserta pun sudah pada bergabung, dan insya Allah kita akan bersama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh asatid dari tim Sobat Ngaji. Salah satunya ada Ustadz Ari, dan di sini juga Ustadz Ari sudah bergabung nih. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasyifa. Alhamdulillah. Untuk kabarnya hari ini bagaimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama di modul A nih Ustadz. Untuk materinya pun juga sudah disiapkan ya Ustadz ya? Ya, insya Allah. Oke, baik Ustadz. Nah, Bapak Ibu semua, kira-kira apakah sudah siap untuk menimba ilmu pada malam hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Baik, kalau begitu mangga nih dipersiapkan terlebih dahulu untuk segala tulisnya, catatannya, mushafnya, dan juga modulnya yang udah Siva sharekan sebelumnya di WhatsApp group. Insya Allah materi yang akan disampaikan akan ada di sana. Dan bila ada pertanyaan di kelas saat berlangsung, boleh langsung ditanyakan kepada Ustadz Ari ya. Dan mari kita siapkan untuk hati, pikiran, dan juga niatnya kita luruskan biar sama-sama belajar bareng-bareng di sini, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan alangkah baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tempatnya persilakan kepada Ustadz Ari. Silakan Ustadz. Syukron Tasyifa atas waktunya. Alhamdulillah rabbil alamin, anzalal Qur'an hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa salam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tak henti-hentinya kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita berbagai nikmat-Nya. Dari mulai kita tertidur sampai terbangun kembali, Allah senantiasa berikan limpahan nikmat yang banyak sekali kepada kita. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'udzu ni'matallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya.
Maka dari itu ini sebagaimana gambaran betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita berbagai kenikmatannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Pak Bu, nikmatani maghbunun fihima katsiru minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering manusia lalaikan, yaitu as-sihhatu wal faraghu, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka dari itu patut kita berbahagia pada malam hari ini dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan saat ini, malam hari ini, yaitu sehat dan waktu luang yang akan kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara mempelajari Al-Quran. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan Allah juga senantiasa berkahi kita semua dan Allah senantiasa mudahkan, lancarkan untuk kita semua belajar Al-Quran insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ari Abdullah dari Sobat Ngaji. Dan juga untuk pertemuan perdana ini insya Allah kita akan biasanya kalau kita perkenalan itu ya, perkenalan itu tentunya kalau tidak kenal kira-kira apa Pak Bu? Kalau tidak kenal maka tidak Saya. Nah, kalau di Sobat Ngaji ini Ta'aruf. ingat Ustaz Salman nih. Kalau tidak kenal maka ta'aruf gitu ya. Kita akan ta'aruf dulu nih, saling mengenal satu sama lain ya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga meskipun Ibu Bapak sekalian kita berada di jaringan internet ya, media sosial media Zoom seperti itu, tapi insya Allah Sobat Ngaji mempunyai slogan nih ya, boleh dicatat ya, jauh di mata dekat di doa insya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita akan coba absen dulu ya Bapak Ibu sekalian biar kita saling mengenal ya, nanti biar saya pun juga bisa memanggil Bapak Ibu sekalian ya. Baik, sesuai absen dari saya yang kiriman dari Teh Syifa. Dari mulai yang pertama itu Ibu Luciana, hadir Ibu Luciana? Hadir Ustadz. Hadir, Alhamdulillah, Masya Allah. Dari mana Ibu Luciana? Saya dari Pasir, Kalimantan Timur Oh, Ustadz. Masya Allah, tabarakallah ya, Kalimantan. Ini jarang-jarang, kalau kita kan dari Bandung nih ya. Ini jarang-jarang yang di Bandung ternyata ya, Teh Syifa. Banyak yang di luar kota semua ya. Berikutnya yang kedua Ibu Wahyuni. Ibu Wahyuni hadir? Sepertinya belum bergabung. Oh belum ya, oke siap. Sambil saya absen dan sambil saya tandai ya, biar nanti ketika dipanggil langsung ada ya. Berikutnya di sini ada M. Sukmawardani. Alhamdulillah hadir Ustadz. Kami dari Masya Allah Palmerah, ya. Jakarta Barat. Oke, Pak Dani saja ya, lebih mudah ya Ya. di sini ya. Ya, Oke, Pak Alhamdulillah. Dani. Syukron Pak Dani. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ada Pak Asep Ahmad Hidayat. Hadir Ya, Pak? Hadir, Alhamdulillah. Ya. Ustadz. Ini barusan Pak Dani dari mana Pak Dani? Di Palmerah, Jakarta Barat Ustadz. Insya Allah. Jakarta Barat, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Pak Asep Ahmad dari mana? Pak Bumi, Ustadz. Masya Allah, Sukabumi. Ini kita pada jauh-jauh nih, Insya Allah jadi ta'aruf di sini ya, Insya Allah ya, kita saling mengenal. Berikutnya Ibu Iis Mukhlisoh. Hadir Ibu Iis Mukhlisoh. Hadir Bu? Hadir ya Ibu Iis ya? Alhamdulillah. Dari mana Ibu Iis? Purwokerto Ustadz. Masya Allah, Purwokerto ya. Ini kotanya belum ada yang sama nih ya, Jakarta tadi di Purwokerto dan juga barusan di luar kota semua ya. Berikutnya Ibu Roro Nova. Ada hadir? Hadir Dari mana Ustadz. Ibu? Dari Soreang Ustadz. Oh, Soreang Bandung nih, Masya Allah ya. Mohon. Saya dari Ya. Bojongsoang Bu. Masya Oh, Allah. Ini dekat, dapat dekat. dekat Bu ya. Dapat apa program ini dari siapa Bu? Dari mana nih? Dari yang ini Pak, untuk promo kalender waktu Oh, akhir Masya Allah, tahun. tabarakallah Iya, tuh ya. alhamdulillah Insya Allah. ya. Allah takdirkan ya bisa langsung Iya. bergabung, Masya Allah ya. Baik, Terima kita kasih, lanjutkan ya. Ustadz. Masya Allah. Syukran sama-sama ya. Berikutnya Ibu Dia. Hadir Ibu Dia? Ibu dia belum bergabung Pak Ustadz. Belum bergabung. Ibu Vika? Sepertinya sama Ibu Vika juga belum bergabung Pak Ustadz. Belum bergabung. Berikutnya Ibu Dini? Ibu Dini Masih? sepertinya belum ada ya. Belum ada. Pak Iwan?
Oh, Alhamdulillah hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Iwan dari mana Pak? Dari Cikarang Bekasi Pak Ustadz. Cikarang Bekasi itu, Masya Allah ya. Bekasi, Jakarta, Allah ya. Berikutnya, Ibu Nur. Ibu Nur betul ya? Iya, Ibu Nur Oke. yang tulisannya Ibu Noer. Ada tuh. Oke. Benar, sudah bergabung. Oke, sudah bergabung dari mana Ibu Nur? Saya panggilnya Ibu Nur saja atau gimana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi Blitar. wabarakatuh. Dari Blitar. Ya, benar, ya. Masya Allah, Ibu Nur. Dari Blitar, Berikutnya Ibu Nur Jannah. Oh gimana? Gimana Bu? Afwan? Ya, halo. Barusan Halo. Ibu Nur. Ini Nurjana Hadiroh. Oke, Ibu. Oh ya, yang tadi Teh Sipa Afwan, Ya. Ibu Nur juga Ada sama. Ibu Nur dan juga Ibu Nurjana. Oh ya, Ibu Nur dan Ibu Nurjana. Biar enggak ketukar soalnya ya. Ibu Nurjana dari mana Ibu Nurjana? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Alhamdulillah. Tadi ada berdekatan ya, Bekasi, Tangerang, Jakarta ya, ada berdekatan. Masya Allah ya. Kita bisa bergabung ini atas takdir Allah dan tentunya apa namanya sebagaimana kemauan kita ketika ingin belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, maka kita dipertemukan dengan orang-orang yang soleh-solehah insya Allah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini perdana ya, kita akan mempelajari sesuatu. Nah, kira-kira kita akan mempelajari apa nih? Kira-kira Pak Bu, silakan. Boleh dijawab. Kita akan mempelajari apa kira-kira Pak Bu? Ada yang tahu tidak? Tajwid. Tajwid. Oke, tahsin. Ada yang lain? Ibu Luciana, Ibu Wahyuni. Wakaf. Oke, kita akan mempelajari apa nih kira-kira nih di Sobat Ngaji ini? Sudah ada Cara program, ya? baca. Oke ya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari suatu ilmu yang akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya. Sebagaimana tadi ada yang disepilkan tuh, kita mau belajar tajwid Zat, belajar tahsin Zat, kita seperti itu ya. Baik, kita buka dengan modul yang akan kita bahas dan sudah di-share-kan ya. Bapak Ibu sudah mendapatkannya Bapak Ibu sekalian? Sudah insya Allah ya. Oke, alhamdulillah. Nah, nah untuk modul yang dipakai di Sobat Ngaji ini untuk sementara Bapak Ibu sekalian berupa file PDF ya. Dan PDF ini bisa Bapak Ibu print out ya. Dikarenakan tidak saya kunci, silahkan mau di print out ya. Untuk Bapak Ibu sekalian karena ini belum kita finishing, belum kita patenkan menjadi buku ya. Tapi insya Allah kedepannya mohon doanya mudah-mudahan segera menjadi buku ya. Masih dalam penyusunan insya Allah ya. Jadi untuk sementara mohon maaf nih ya, berupa PDF terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang print outnya seperti itu ya. Jadi tidak kita. Insya Allah nanti di kita kalau sudah jadi bukunya ya insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas modul tahsin 1 ya. Jadi tahsin itu yang saya susun itu sampai 7. Ini baru 1, tahsin 1 modul A. Nanti ada modul A, modul B, modul C, modul D gitu kan ya. Di tahsin 1-nya. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan mempelajarinya. Dan sebagaimana ini saya berikan judul solusi lancar membaca Al-Quran ya. Mudah-mudahan harapan saya dengan judul ini, modul ini menjadi solusi semua orang yang ingin belajar Al-Quran, yang ingin melancarkan bacaan Al-Quran dengan modul insya Allah. Modul ini ya. Yang mana di sini pun juga disebutkan juga mudah dan praktis untuk pemula. Jadi memang ini dikhususkan untuk pemula. Dan tidak hanya untuk pemula sebetulnya ya. Saya pun juga harapannya yang hadir pada malam hari ini, yang hadir di kelas-kelas tahsin Sobat Ngaji ini, mudah-mudahan ada peserta yang dia itu misalkan mencari metode untuk mengajarkan, itu harapan kita ya. Sehingga insya Allah mudah modul ini mudah dipahami sehingga harapannya bisa diajarkan kepada yang lainnya Pak Bu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dengan motivasi yang terbaik dari Rasulullah SAW, yaitu khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baiknya di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian kita akan mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kata Rasulullah apa?
sebaik-baiknya adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah di forum Zoom ini kita akan mengamalkan yang namanya belajar Al-Quran, bahkan mengajarkannya. Ya, bisa jadi saya belajar kepada Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian pun juga belajar kepada saya, seperti itu ya. Kita saling mengajarkan insya Allah ya, tanpa Bapak sadari, tanpa Ibu sadari, tanpa kita semua sadari, kita sedang tahap belajar mengajarkan di forum Zoom ini insya Allah ya. Mudah-mudahan ini motivasi terbaik. Jadi yang terbaik itu bukan seseorang yang jabatannya tinggi, bukan seseorang yang dia itu mempunyai kepintaran yang luar biasa, tapi orang yang ingin belajar Al-Quran ya. Maka dari itu kenapa masih banyak tidak orang-orang yang dia itu pintar, dia itu berprestasi, tapi ketika belajar Al-Quran, ketika membaca Al-Quran masih belepotan, masih belum bisa. Bahkan banyak pengalaman saya ketika berhadapan dengan peserta-peserta bahkan usianya yang sudah lanjut, itu baru belajar Iqra. Dan alhamdulillah harus bersyukur. Karena apa? Untuk mempelajari Al-Quran itu tidak mengenal usia. Selagi kita mempunyai usia, maka manfaatkan waktu kita. Sebagaimana tadi di awal Rasulullah bersabda, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minanas. Afwan, bukan itu nikmatani. Ya betul, nikmatani, ada dua kenikmatan, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minanas. Betul yang itu ya. Ada dua kenikmatan yang sering manusia lalaikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kenapa Rasulullah mengatakan hanya dua saja? Karena ini mencangkup ke semuanya. Kalau kita ingin menuntut ilmu, pasti harus sehat dan pasti harus ada waktu luang. Ya betul ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan pada malam hari ini atas takdir Allah, atas kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mau. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat Al-Qamar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman walaqad yasyarnal Qur'ana walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an tuh Pak Bu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyebutkan walaqad, nah di situ ada penekanan walaqad, dan sungguh yasyarnal Qur'an, sungguh mudahkan Al-Qur'an untuk apa? Untuk dipelajari, untuk diamalkan, untuk ditadaburi. Yang jadi catatan adalah fahal mim mudzakir. Ini kaitannya dengan mau tidak belajarnya. Maka dari itu pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian ada kemauan, ada ikhtiar ingin mempelajari Al-Quran, ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, itulah kemudahan dari Allah. Ya, karena ketika kita meniatkan baik untuk belajar, maka Allah lebih cepat memunculkan. Sebagaimana ketika Bapak Ibu sekalian ingin belajar, tiba-tiba ada kalender misalkan gitu ya, dan juga ada kelas tahsin baru. Nah itu kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mau. Maka dari itu insya Allah Bapak Ibu sekalian, waktu yang diluangkan, tenaga yang diperjuangkan, ya itu semuanya insya Allah akan menjadi yang terbaik. Karena apa? Banyak motivasi-motivasi dari para ulama. Salah satunya diantaranya motivasi dari para ulama berkaitan dengan orang yang banyak pengorbanannya, yaitu makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Amalan yang lebih banyak pengorbanannya, lebih banyak keutamaannya tuh Pak Bu ya. Kita hari ini, malam hari ini banyak pengorbanannya, waktu, tenaga ya, dan juga harta ya, dan juga apapun, pokoknya kita maksimalkan usaha dalam mempelajari Al-Quran. Itu semua terbaik dan juga mempunyai keutamaan. Maka dari itu, dari pertama saat ini kita akan bersama-sama Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar, nasihat dari guru saya, ingat, ketika kita belajar, ketika kita bertolabul ilmi, niatkan yang pertama adalah pahala dulu. Kalau kita niatkan pahala, dan ketika kita belajar itu pahala sudah kita dapat ya. Sebelum kita belajar, afwan, pahala sudah kita dapat. Karena ketika kita belajar kita mengejar pahala ya, seperti itu. Kedua baru hasil insya Allah ya. Hasil itu nanti akan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang banyak kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Baik, sebagaimana tadi yang saya tanyakan, kita mau belajar apa? Mau belajar tahsin ataupun tajwid. Pertanyaan yang pertama Pak Bu, apa yang dimaksud dengan tajwid atau tahsin? Oke, silakan. Boleh Bapak Ibu sekalian sebutkan apa itu tajwid, apa itu tahsin. Sebelum belajar nih ya, sebelum belajar di Sobat Ngaji Official,
Bapak Ibu sekalian pernah tidak mendengar ataupun memahami istilah dari tajwid ataupun istilah dari tahsin? Kira-kira apa nih tajwid? Pak Dani, kira-kira apa nih Pak Dani? Tajwid apa Pak? Tajwid itu membaguskan bahasa. Membaguskan bahasa, ya. Oke, yang lainnya ada Ibu Wahyuni. Apa itu tajwid ataupun tahsin? Kira-kira apa nih? Apa yang Bapak Ibu ketahui tajwid ataupun tahsin? Ibu Wahyuni, Pak Asep Ahmad, ayo. Indah. Indah, mengindahkan bacaan. Oke. Yang lainnya ada sebelum kita membaca modul ini. Ingat, sebelum kita membaca modul ini. Jadi kita biar apa namanya? Biar kita kosongkan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang kita ingat, apa yang kita pernah dengar, mungkin tajwid. Apa kira-kira? Kalau saya sebutkan tajwid nih, pernah tidak Bapak Ibu sekalian dulu ketika anak-anak, ketika SD ataupun ketika anak madrasah kita belajar tajwid apa tuh? Hukum-hukum tadi, ya, hukum-hukum. Pak Asep ya. Memperbaiki bacaan. Ustaz. Memperbaiki bacaan. Ada yang lain, Ibu Iis, Ibu Roro? Tajwid yang dari saya sekolah tentang cara baca, Pak. Cara baca, oke. Ada yang lain? Selain cara baca, hukum-hukum. Dengan tartil. Nah, membaca Al-Quran dengan tartil. Oke, ya. Nah, ini secara umum Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar tajwid, gitu ya, ketika kita mendengar tajwid, di benak kita biasanya secara umum, oh hukum-hukum berarti mempelajari mad tabi'i, mad badal, mad iwad gitu kan ya. Itu tajwid ya biasanya ya secara umum itu ya. Nah, terus tahsin apa tahsin kira-kira? Tajwid sudah kita pahami tadi. Nah, sekarang tahsin. Nah, biasanya kalau mendengar tahsin itu agak beda. Ya, kalau tajwid itu sedikit menakutkan. Saya dulu pernah belajar di madrasah itu di tes Ustaz gitu ya. Pokoknya mad ada berapa gitu kan ya. Idgham ada berapa gitu kan ya. Nah, itu istilah tajwid yang pernah saya juga belajar di madrasah seperti itu ya. Nah, ketika mendengar tahsin ini agak beda nih. Nah, kalau tahsin itu mudah dipelajari gitu kan. Tahsin itu menyenangkan dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu sekalian kita melupakan satu hal. Kita lihat di sini. Tajwid atau tahsin. Ya, kita awali dengan tajwid berasal dari bahasa Arab. Nah, jadi ingin saya sampaikan, jadi terkadang kita melupakan kosakata atau akar kata tajwid itu sendiri. Kalau tadi kan yang Bapak Ibu jawab itu betul semua. Ya memperbaiki, memperindah, terus apalagi hukum-hukum tajwid, istilah-istilah dalam tajwid, cara baca gitu kan ya. Itu semua benar. Benar ya, tapi di sini saya sampaikan akar kata dari tajwid itu sendiri ya. Nah, ternyata tajwid itu Bapak Ibu sekalian berasal dari bahasa Arab, yaitu jawada, yujawidu tajwidan tuh. Ini apa ketemu nih kosah katanya ya, akar katanya ketemu ya, yang mempunyai arti apa? Indah atau bagus dan membaguskan, sinkron dengan tadi ya yang dijawab oleh Bapak Ibu sekalian, membaguskan, mengindahkan gitu ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu sekalian, tahsin kita lihat. Tahsin juga sama berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hassana yuhassinu tahsinan yang mempunyai arti memperbaiki, menghias, membaguskan, memperindah atau membuat lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang pernah disampaikan oleh Al-Ustadz Salman, guru kita ya. Beliau mengatakan jangan sampai pengucapannya tahsinul Quran gitu kan ya. Jadi lebih kepada tajwidul Quran. Kalau tahsin itu lebih memperbaiki. Berarti kalau nanti kita mengucapkan tahsinul Quran itu memperbaiki Al-Quran gitu ya. Berarti Al-Quran itu ada yang salahnya gitu ya. Nah, itu biar sebetulnya boleh-boleh saja ya tahsinul Quran, tajwidul Quran. Tapi bagi orang yang lebih paham kepada makna tersebut biasanya lebih tepat tajwidul Quran. Seperti itu ya. Nah, ini dari segi makna secara bahasa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang sudah ketemu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tajwid atau tahsin itu ternyata maknanya menyerupai, memperbaiki, memperbagus, menghias, membuat lebih baik dari yang sebelumnya. Itu adalah tahsin ataupun tajwid secara bahasa. Sekarang kita tinjau dengan apa tajwid dan tahsin secara istilah Bapak Ibu sekalian.
Nah, sedangkan tajwid dan tahsin menurut istilah berarti ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ternyata pelajaran kita Bapak Ibu sekalian, sebagaimana di sini dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mempelajari ilmu tajwid atau tahsin mencangkup 3 hal, yaitu makharijul huruf, hak huruf, dan mustahak huruf. Nah, apa itu makharijul huruf? Makharijul itu adalah tempat keluar huruf berarti ya. Berarti kalau misalkan kita mengucapkan makharij atau makharijul, makharij ya, itu tempat keluar. Huruf tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf tempat keluarnya huruf. Dan ada hak huruf Pak Bu. Nah, saya bahas sedikit ya, sepilkan sedikit. Apa yang dimaksud hak huruf? Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian ketika melihat huruf ini dibaca apa ini Pak Bu? Dibaca apa? Lah. La. Ya, ketika kasroh li, ketika dhammah lu, la, li, lu. Ketika kita ucapkan ini tidak menjadi bunyi yang lain. Le, lo misalkan gitu kan? Enggak dibaca yang lain. Haknya harus dibaca la, li, lu. Bahkan haknya harus ditipiskan. La, li, lu seperti itu. Itu hak, ya. Nah, sedangkan apa itu mustahak? Ibu bapak ketika mengucapkan lam pernah tidak dibaca tebal menjadi lo? Pernah tidak? Ketika apa? Huruf lam. Apa? Lafdzul zalalah ya. Ketika Bapak Ibu sekalian membaca lafaz Allah. Nah, itu ya. Allahu. Nah, haknya asalnya gimana haknya? Hak hurufnya dibaca la. Allahu dibaca la ya. Tapi ternyata ketika kita membaca lafdzul zalalah, apalagi tabkhim yang dibaca tebal, maka yang asalnya la menjadi lo. Itu adalah mustahak. Bisa dipahami tidak? Hak huruf dan mustahak huruf. Contoh yang lain. Contoh yang lain Pak Bu. Ini huruf apa Pak Bu? Ja. Ja. Ya, huruf ja. Ketika Bapak Ibu sekalian mengucapkan ja, itulah haknya. Hak dibaca ja yang muncul di tengah lidah. Ketika sebelumnya ada nun sukun, contoh ada min, maka ini tetap dibaca ja atau sebelum ja itu ada bunyi apa? Kalau misalkan kita baca secara utuh ya, haknya dulu ya, haknya dulu. Ini dibaca apa? Min. Itu haknya ya. Min. Kalau ini dibaca ja, itu haknya. Mustahaknya ketika menyambungkan nun sukun bertemu jim menjadi mija, itu mustahak. Oke, bisa dipahami ya? Sampai sini ya? Insya Allah ya Pak Bu ya? Oke, itu adalah mustahak. Jadi haknya hak huruf sebagaimana selayaknya harus dibaca seperti itu. Tapi ternyata ketika kondisi di lafaz Allah, la itu menjadi lo. Ketika kondisi nun sukun bertemu jim yang asalnya min dan ja menjadi milja, itu adalah mustahak huruf Bapak Ibu sekalian. Ada hak huruf dan mustahak huruf. Nah, tapi saya tanya ya, kira-kira Bapak Ibu sekalian bagi pemula yang baru belajar misalkan huruf hijaiyah, baru menyambung huruf, baru mengenal tasydid, baru mengenal sukun, kira-kira langsung mempelajari makharijul huruf, hak dan mustahak huruf, kira-kira berat tidak? Ayo Pak Bu, kira-kira berat tidak nih? Berat. Berat gitu ya. Dikarenakan iya betul, pasti belum apa-apa, belum kita mempunyai ilmu-ilmu cara menyambungkan huruf, baru kita mengenalkan huruf. Tapi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui para ulama terdahulu yang ini yang dipelajari pertama kalinya adalah ikhraju kulli harfin ya, yaitu mengeluarkan setiap huruf mim makhrajihi dan makhrajnya ma'i'ta'i haqqahu wa mustahaqahu, dengan memberikan hak dan mustahaknya. Ini pelajaran pertama di zaman para ulama, gitu ya, di zaman para ulama terdahulu. Tapi perkembangan zaman saat ini, sebagaimana saya pun juga
pernah menyimak database yang mana 72% di Indonesia itu buta huruf Quran, Pak Bu. 72%. Itu yang terhitung, belum yang tidak terhitung, gitu ya. Berarti yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu sedikit sekali. Bisa jadi cuman 5%-nya, Pak Bu, atau 10%. Ya. Maka dari itu ini tugas kita, ya. Karena apa? Ini kaitannya dengan antara mau dan tidaknya kita belajar. Maka dari itu insya Allah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana perkembangan zaman sekarang banyak metode-metode, arahan-arahan dari para ulama untuk Bapak Ibu mempelajari dengan mudah, ya, karena ini memang yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, yang mana ketika kita memberikan ilmu, ketika peserta terbebani dengan ilmu tersebut, maka kita permudah seperti itu, ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira Pak Bu belajar Al-Quran itu mudah atau sulit, Pak? Kira-kira Pak Bu? Faktanya. Sulit, Ustaz. Sampai sekarang usia berapa Pak Dani? Insya Allah 47 Ustaz. Masya Allah 47. Terus Ibu Lucy? Saya 48, Ustaz. 48. Beda 1 tahun tuh Pak ya sama Pak Dani. Nah, di usia 47 atau 48, bahkan di sini ada yang misalkan 50 tahun lebih gitu kan ya. Nah, itu jarak usia kita. Ketika kita tanya tadi, belajar Al-Quran mudah atau sulit? Sulit, Ustaz. Secara fakta sulit. Tapi Allah mengatakan walaqad yasyarnal Quran, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran. Kata Allah mudah Pak Bu. Nah ini nih ya, perlu diperhatikan nih. Fahalmi mudzakir itu yang mana antara mau dan tidak. Berarti Bapak Ibu sekalian, kemudahan dari Allah itu bukan kaitannya dengan misalkan Bapak Ibu sekalian tiba-tiba besok langsung pinter. Enggak seperti itu. Tapi proses. Allah akan menilai usaha kita, proses kita dalam belajar. Maka dari itu tadi yang disampaikan oleh para ulama, yaitu sesuatu yang banyak pengorbanannya itu keutamaannya, gitu ya. Jadi berarti Bapak Ibu sekalian, belajar tahsin ataupun tajwid ini kaitannya dengan atau belajar yang Allah maksudkan mudah itu adalah gimana kita menyikapi belajar tersebut. Betul tidak? Ya. Kalau kita menyikapi belajar itu sulit, maka betul-betul sulit. Tapi kalau kita menyikapi belajar itu karena Allah, karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar dengan ikhlas, penuh ketenangan, penuh kesungguh-sungguhan, itulah kemudahan dari Allah, yaitu hati kita tenang, hati kita kuat, hati kita tentram ketika belajar. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mengetahui tajwid secara bahasa, tajwid secara istilah. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita ketahui hukum mempelajari ilmu tajwid apa. Nah, di sini para ulama mengatakan para ulama tajwid itu terbagi kepada 2 bagian, ya. Pertama, ada tajwid ilmi. Apa itu tajwid ilmi? Tajwid ilmi ini adalah tajwid secara keilmuan, ilmu-ilmunya. Sebagaimana pernah kita mungkin mendengar idgham bi gunnah, ya, idgham bila gunnah, ya, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Itu adalah ilmu-ilmunya. Ya, di luar praktek ilmu baru ke praktek. Biasanya gitu ya. Nah, ternyata hukumnya apa di sini? Hukum mempelajarinya fardu kifayah, Pak Bu. Fardu kifayah ini adalah hanya sebagian saja, ya. Untuk saat ini Bapak Ibu sekalian tidak ada kewajiban mempelajari tajwid ilmi, karena di sini ada yang menyampaikan, ya, berkaitan dengan ilmu-ilmunya. Tapi tentunya ini saya bilang ini penting juga Pak Bu, ya. Penting sekali tajwid ilmi kita pelajari. Tapi tenang, nanti sedikit demi sedikit, by step, ya, sedikit-sedikit kita akan mempelajarinya. Tapi insya Allah kita akan mempelajari yang namanya tajwid amali. Apa itu tajwid amali? Tajwid amali ini adalah tajwid secara praktek, Pak Bu. Kita lihat, hukum mempelajarinya apa? Fardu ain, sama seperti sholat. Berarti kalau misalkan ada seseorang yang meninggalkan Al-Quran tanpa mempelajarinya, bahkan enggan untuk mempelajarinya, maka sama meninggalkan dengan sholat. Berarti hukumnya fardu ain di sini berarti tidak bisa dibadalkan, gitu ya. Tidak bisa, tentunya kita harus melaksanakannya, wajib hukumnya.
Ya, kalau meninggalkannya berarti berdosa. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana pernah saya sampaikan di tahsin besar. Kenapa ada tahsin besar, ada tahsin kecil? Kalau tahsin besar, kita urutannya adalah tajwid ilmi lalu amali. Urutannya ya. Sedangkan tahsin kecil ini urutannya adalah amali ke ilmi. Kita balikan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian insya Allah akan dipermudah dengan apa? Dengan praktek dulu pahami, praktek dulu lancarkan. Setelah prakteknya sudah lancar, baru kasih ilmunya. Maksudnya kenapa Bapak Ibu sekalian mempraktekkan itu mad panjang 4 harokat? Ternyata mad panjang 4 harokat itu adalah mad wajib mutasil misalkan seperti itu ya. Jadi insya Allah targetan kita saat ini adalah lancar baca terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu baru kita akan mengenal ilmu-ilmunya lebih mudah. Ya, sebagaimana tajwid ilmi dan tajwid amal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan perlahan-lahan, penuh ketenangan, penuh keikhlasan. Pernah suatu saat Rasulullah sedang berjalan, Pak Bu, berjalan di suatu tempat, ketika itu mendengarkan ada bacaan Al-Qur'an yang membacakan Al-Qur'an, dan ketika didengarkan dia menangis. Rasulullah mendekatinya sampai beres, lalu Rasulullah berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Kata Rasulullah, hada tartil. Inilah bacaan Al-Qur'an yang tartil. Berarti tartil itu sampai nangis, Pak Bu. Nah, kira-kira kita pernah sampai nangis, Pak Bu? Apakah kita nangisnya memang mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang indah, atau ketika kita sedang gundah gulana gitu kan ya, terus kita mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, tiba-tiba kita bercucuran air mata? Apakah memang maknanya kita pahami ya dan lain sebagainya? Tidak semua seperti itu. Tapi karena Al-Qur'an ini mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Qur'an. Manfaat membaca Al-Qur'an, lebih lama membaca Al-Qur'an, hati kita akan semakin terenyuh. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga diabadikan di dalam Quran surah Al-Muzammil, ketika itu Rasulullah gundah gulana, galau ya, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu Rasulullah sudah diangkat menjadi rasul. Ketika itu di Quran surah Al-Muzammil, kalau Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa melakukan sesuatu apapun kecuali dengan wahyu kan, ya. Maka dari itu saat itu Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Istilahnya gini ya, makna daripada surah Muzammil ya, secara ringkas ya. Wahai orang yang berselimut, bangun, laksanakan sholat malam, tahajud, gitu ya. Biar apa? Biar ngecas diri, dan juga bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dan juga harus lebih lama dari waktu istirahat, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hanya kepada Rasulullah waktu itu ya. Semakin lama membaca Al-Qur'an, semakin terenyuh hatinya, semakin kuat pula hatinya. Maka Rasulullah saat itu diberikan kekuatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru turunlah wahyu itu. Nah, sebagaimana itu Rasulullah yang mengamalkan. Nah, kita pun juga sama, Pak Bu. Bisa jadi nih di antara Bapak Ibu sekalian pernah di bulan Ramadan membaca Al-Qur'an, menghatam Al-Qur'an, berlama-lama terus membaca Al-Qur'an, tiba-tiba bercucuran air mata. Itu bisa jadi seperti itu karena mukjizat Allah Subhanahu wa taala luar biasa, menjadi obat ya, menjadi penenang jiwa dan lain sebagainya. Seperti itu Al-Qur'an ya. Insya Allah mudah-mudahan kita pada malam hari ini menjadi tenang, tentram, apalagi mempelajari Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, yang kita rasakan, bahkan para ulama rasakan bahwa membaca Al-Qur'an itu sangat nikmat sekali. Tidak tergesa-gesa, tenang ya, tidak usah terburu-buru nih. Apalagi targetan nih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan ya Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin insyaallah ya. Amin. Nah, insyaallah. Jadi nanti bisa jadi pelajaran, bisa jadi kunci ya untuk Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan saat ini insyaallah, mudah-mudahan ya. Nah, sehingga ketika membaca Al-Qur'an itu tenang perlahan-lahan, tidak usah terburu-buru ya. Meskipun targetan kita 1 juz, biasanya itu terburu-buru sehingga kita tidak merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an. Kata para ulama, kata para guru-guru saya, yang mana nasihat-nasihat dari guru, ketika kita menghatam Al-Qur'an, coba kita tadaburi, coba kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Jangan ada targetan yang lebih, meskipun ada targetan ingin menghatamkan Al-Qur'an, tapi utamakan keutamaannya gitu ya. Utamakan keutamaannya, yaitu membaca Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Nah, itu Pak Bu ya, meskipun misalkan di antara Bapak Ibu sekalian
pernah mengikuti pengajian yang sama-sama biasanya gitu kan ya, terus bacaannya cepat ya 5 menit bisa beres gitu kan ya. Nah itu nanti akan bisa dirasakan bedanya seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah hukumnya ya. Nah berikutnya apa makna tartil yang mana tadi saya sampaikan? Dari di sini disebutkan dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha pernah mensifati qiraah Nabi. Beliau membaca sebuah surah dan mentartilkannya. Hadis riwayat Muslim ya. Bahkan di sini di suatu riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai makna tartil, Pak Bu. Apa itu makna tartil menurut sahabat Ali bin Abi Thalib? Beliau menjawab huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat-tempat berhentinya tuh. Tadi kita kan sudah mengetahui tajwid ya, memperbaiki, memperindah, memperbagus ya, membuat lebih baik dari yang sebelumnya. Itu adalah tajwid, gitu ya. Ini maksudnya yang lebih baik dari yang sebelumnya itu adalah cara baca ya, bukan Al-Qur'annya. Al-Qur'annya sudah sempurna. Tinggal kita cara bacanya harus baik dan benar seperti itu. Apalagi di sini ada tempat berhentinya. Berarti Pak Bu, wakaf itidah pun juga ini penting sekali. Harus kita pelajari. Inilah Al-Quran. Luar biasanya Al-Quran. Banyak aturan-aturan yang tentunya ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, bacaan Al-Quran kita harus ingin diatur oleh ilmu tajwid, oleh guru-guru kita. Karena apa? Al-Quran ini adalah Al-Quran yang maha mulia, yang datang dari Allah yang maha mulia. Nah, malaikat Jibril pun juga menjadi malaikat yang mulia karena Al-Quran, karena menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling mulia Nabi Muhammad. Mulia karena apa? Mulia karena Al-Quran. Tempat Mekah dan Madinah sekarang menjadi tempat apa? Tempat paling mulia karena Al-Quran, Pak Bu. Bulan Ramadan, menjadi bulan yang beda dari bulan yang lainnya, menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran. Tuh, luar biasanya Al-Quran ya. Maka dari itu kalau ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelajarilah Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. Siap, semangat Pak Bu. Ini kita baru pendahuluan ya. Agak lama lumayan ya, tapi insya Allah akan menjadi ilmu untuk Bapak Ibu sekalian ya. Karena apa? Ini tuntunan kita akan belajar apa nih? Maka dari itu tadi pertanyaan saya, Pak, Bu, kita itu mau belajar apa? Belajar tahsin, belajar tajwid ya. Apa keuntungannya ya mempelajari tajwid? Terus apa manfaatnya? Apa hukumnya gitu kan ya, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang tujuannya Pak Bu. Tujuan belajar ilmu tajwid itu apa? Tujuan dari ilmu tajwid ataupun tahsin adalah untuk menjaga lidah kita. Nah, memang lidah kita kenapa Pak Bu? Kira-kira Pak Bu, lidah kita kira-kira kenapa nih? Ada masalah dengan lidah kita ketika membaca Al-Quran? Kira-kira Pak Bu, ya, Ibu Diah belum hadir ya Ibu Diah ya. Ibu Nurjana, kira-kira apa Bu? Ini kesalahan lidah kita. Gimana? Alhamdulillah Ibu Diah sudah bergabung, Ustaz. Oh, alhamdulillah udah ya. Oke Ibu Diah ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu Diah hadir. Hadir Ibu? Baik, nggak apa-apa ya. Baik, nah jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, tujuan mempelajari ilmu tajwid itu untuk menjaga lidah kita. Ternyata lidah kita itu mempunyai problem, gitu ya. Maka itu di sini menjaga lidah dari kesalahan membaca Al-Quran yang meliputi al-lahnul jali. Nah, ya ada yang tuh tidak al-lahnul jali. Lahnul itu kesalahan ya. Kesalahan, jali itu jelas, ya terlihat. Seperti misalkan Ibu Bapak pernah tertukar huruf tidak? Bapak Ibu pernah tidak tertukar huruf? Ta jadi iya, ja jadi kho, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, biasanya nih Pak Dani pernah tidak tertukar bunyi harokat? Fathah jadi kasroh jadi dhamma. Pernah, Ya? Ustaz. Ini pasti pernah. Semua orang akan mengalaminya. Maka dari itu para ulama menyebutkan lidah kita mempunyai seringkali kesalahan membaca Al-Quran, yaitu al-lahnul jali dan lahnul khafi. Contohnya Bapak Ibu sekalian, lahnul jali. Lahnul jali ini termasuk kesalahan yang berat. Kenapa disebut kesalahan yang berat?
Karena ketika tertukar huruf, tertukar harokat, tertukar bunyi panjang pendek itu dapat merubah makna. Contoh ya, di sini ada kalimat apa namanya, syakaro ya, syakaro. Nah, ketika kita rubah dengan sakaro, ini luar biasa maknanya. Di sini syakaro artinya bersyukur, sakaro artinya mabuk. Oh, ya, beda satu apa namanya, tertukar makhraj. Tertukar makhraj. Ini beda tipis ya, sya dan sa. Kalau yang ini sifatnya tafashi, sya. Kalau yang ini sifatnya as-sofir. Ujung lidah kita nempel ke gigi seri bawah. Sa. Kalau kita mengucapkan dengan sa, berarti artinya mabuk. Kalau dengan shin besar ya, syakaro artinya bersyukur. Berarti kira-kira nih, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mengucapkan, yuk Bapak Ibu kita syukuran di rumah saya, berarti apa nih maknanya? Syukuran. Mabuk-mabukan ya. Nah, kalau misalkan diperhatikan dari segi makhraj gitu ya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu sekalian mengucapkan seperti itu enggak ke sana kan ya. Pokoknya alhamdulillah saya di rumah tasakur bi nikmah ya. Tasakur bi nikmah. Berarti tasakur gitu ya. Taskuruna berarti ya, dari taskurunnya. Kalau taskurunnya berarti taskuruna itu adalah orang-orang yang mabuk seperti itu. Kalau tashkuruna orang yang bersyukur seperti itu. Ya ini hanya contoh saja kesalahan dalam tertukarnya huruf. Apalagi tertukar harokat. An'amta menjadi an'amti ataupun an'amtu. Kuntu menjadi kunta ataupun kunti gitu ya, seperti itu. Nah, itu kesalahan jali Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana dengan kita ini yang baru belajar? Insya Allah ya. Kalau kita baru belajar, baru memahami dan baru ngeh, oh ternyata itu kesalahan jali yang harus kita perbaiki, maka kita ikhtiarkan perbaiki ya. Meskipun di perjalanan masih tertukar misalkan, insya Allah akan menjadi pahala bagi Bapak Ibu sekalian. Tapi berbeda akan menjadi dosa bagi orang yang menyengajakan disalah-salahkan itu ya. Dan insya Allah di sini Bapak Ibu sekalian tidak akan disengaja-sengaja, memang belum bisa gitu kan untuk membedakan huruf-huruf yang beda tipis ya. Apalagi seperti hamzah dan ain saja ini sering tertukar gitu kan ya. Tapi insya Allah ya akan menjadi pahala untuk Bapak Ibu sekalian. Pahalanya adalah pahala berusaha insya Allah. Nah, sedangkan di sini ada lahnul khafi. Kalau jali apa tadi? Jelas ya. Jali itu adalah jelas Bapak Ibu sekalian kalau kita maknai ya. Jelas. Nah, kalau misalkan lahnul khafi itu adalah samar atau tidak jelas ya, sebaliknya jelas samar ya. Nah, kesalahan samar ini tentunya samar-samar ya. Jadi ya bisa diketahui oleh orang biasa, tapi bisa juga harus diketahui oleh guru gitu kan ya. Ada yang samar-samar. Tapi saya simpulkan Bapak Ibu sekalian ya, secara keseluruhan dan pengalaman saya belajar dan mengajar, di antara kesalahan umum yang sering terjadi saat membaca Al-Quran ada 4 kesalahan yang sering terjadi, yaitu tertukar panjang mad 2 harokat ya, terlalu panjang membaca mad 2 harokat, kedua kesalahan dalam membaca tanda alis, ketiga kesalahan dalam membaca huruf sukun, dan keempat tergesa-gesa dalam membaca gunnah ya. Apa contohnya? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian. Lihat di sini. 1, terlalu panjang membaca mad 2 harokat. Contoh yang salah ya. Seperti ini misalkan terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira pernah tidak baca seperti itu Pak Bu? Kira-kira pernah tidak? Gitu ya. Nah ya, yang harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan gitu ya. Ini yang sering terjadi. Ya. Terus yang kedua, kesalahan dalam membaca tanda alis. Kira-kira Bapak Ibu sekalian pernah melihat tanda seperti ini di dalam Al-Quran? Pernah tidak Pak Bu? Pernah. Tanda seperti ini? Pernah ya. Ustaz. Nah ini kesalahan umumnya adalah tidak memanjangkan ya, yang harusnya idza jaa nasrullahi wal fath dibaca panjang, ini malah idza jaa nasrullahi wal fath tidak dibaca panjang. Nah, ini kesalahan umum yang sering terjadi, yaitu kesalahan dalam membaca tanda alis. Ketiga, kesalahan membaca huruf sukun. Pernah tidak melakukan kesalahan ini Pak Bu? Lam sukun dibaca mantul, qul
alhamdulillah. Nah, qul itu ya. Nah, ini bisa jadi tanpa kita sadari selalu memantulkan huruf-huruf yang tidak mempunyai pantulan ya. Yang harusnya qul huwa ini menjadi qul huwa. Bahkan yang harusnya memantul jadi tidak mantul, Pak Bu. Ahad menjadi ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Nggak mantul tuh, harusnya dipantulkan. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian saat ini mungkin dulu pernah melakukan atau sekarang misalkan masih melakukan. Insya Allah Bapak Ibu hadir di sini ingin perubahan, insya Allah ya, ingin perubahan, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, insya Allah ya. Baik, lanjutkan. Yang keempat, tergesa-gesa dalam membaca gunah, Pak Bu. Pernah tidak membaca Anas seperti ini? Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Padahal di sini ada nun tasydid harus kita tahan. Jangan tergesa-gesa. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Nah, itu ya. Tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, secara umum biasanya ada dua kondisi. Apa kira-kira Bapak Ibu yang mana nih ya? Kondisi yang pertama, ketidaktahuan bahwa itu harus dibaca pendek misalkan, bahwa itu harus dibaca mantul, bahwa itu harus dibaca panjang. Karena ketidaktahuan. Tapi yang kedua, karena kebiasaan yang cukup lama. Biasanya yang mana nih Pak Bu? Biasanya yang mana nih? Kebiasaan yang lama. Karena apa? Kebiasaan, Nah, gitu. Ustaz. Nah, kebiasaan yang lama ya. Karena apa? Lidah kita ini, lidah kita Pak Bu, ya. Jadi terkadang gini, ketika kita lihat ya, lihat huruf, ketika kita lihat huruf ba misalkan. Tapi lidah ini tiba-tiba na. Nah, itu ya. Jadi lidah kita yang terbiasa yang cukup lama, ya. Maka dari itu insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir. Yang puluh-puluh tahun Bapak Ibu sekalian melakukan kesalahan itu akan menjadi pahala insya Allah, ya, akan menjadi pahala amal soleh. Nah, ketika saat ini Allah berikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk belajar, insya Allah ini pun juga akan menjadi pahala juga, ya. Karena apa? Kita akan mengusahakan, kita akan mengikhtiarkan kesalahan-kesalahan kita yang dulu, yang puluhan tahun gitu kan, sekarang kita akan perbaiki dengan sesingkat mungkin. Ya. Nah, dalam artian sesingkat mungkin itu bukan ya bandingannya dari puluhan tahun, bisa jadi Bapak Ibu sekalian dengan hitungan yang bukan puluhan tahun Bapak Ibu bisa insya Allah ya. Pokoknya Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa mudah sekali untuk merubah kita dalam membaca Al-Quran lebih baik ya. Gimana kondisi kita saja, kalau kita mau, kita berusaha, insya Allah Allah lebih cepat memberikan perubahan kepada kita insya Allah ya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu insya Allah kita akan mulai. Ini baru mulai nih insya Allah ya, nggak apa-apa ya. Untuk prolog Bapak Ibu sekalian biar mengetahui apa yang kita belajar di Sobat Ngaji, apa yang akan kita pahami di Sobat Ngaji akan memperbaiki kesalahan-kesalahan umum yang tadi ya. Maka dari itu di sini kita mulai di dasar-dasar tahsin Al-Quran untuk pemula ya. Nah, di sini ada pelajaran yang namanya mad. Bapak Ibu sekalian ya, ada mad 2 harokat, 4 sampai 5, 6 harokat. Terus ada gunnah musyaddadah, idgham bi gunnah, ifa sapawi, iklam, dan berikutnya ada qalqalah sugro, kubro, akbar. Kita abaikan semuanya kecuali 2 harakat. Kita awali dengan mad panjang 2 harakat, Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita awali di sini Bapak Ibu sekalian dengan judul yang saya berikan di modul ini adalah mad asli. Apa yang Bapak Ibu ketahui dengan mad asli? Silakan Pak Asep Ahmad, kira-kira apa Pak? Mad asli, setahu Bapak saja. Atau misalkan Bapak Ibu tidak tahu, sebutkan saja, saya nggak tahu Ustaz. Biar kita tahu nih ya. Silakan Pak Asep Ahmad, Pak Asep, kira-kira apa nih? Mad asli apa kira-kira yang Bapak ketahui? Man amana. Mad asli. Nah, kira-kira apa? Pernah mendengar tidak, Pak? Mad asli. Pernah. Pernah, gitu kan ya. Apa kira-kira mad asli, Pak? Mad asli, mad yang dibaca dengan jelas. Oke, mad yang dibaca dengan jelas. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan yang lainnya. Coba Ibu Diah sudah bisa, ada suaranya Ibu Diah? Ada ya Ibu Diah? Atau Ibu Nur? Ibu Nurjanah bukan Ibu Nur, ada Ibu Nurjanah ya. Ini Ibu Nur.
Ibu Nur, kira-kira mad asli apa nih? Pernah mendengar tidak? Atau memang belum tahu apa itu mad asli? Boleh yang lainnya? Ya, dikeroyokin saja Pak Bu. Apa itu mad asli kira-kira? Yo, ada Memanjang. yang tidak tahu? Mad panjang, oke. Ada yang lain? Ada yang lain Pak Bu? Mat 2 harokat. Mad 2 harokat, oke. Ya, Pak Iwan, Pak Iwan. Alif waw ya. Alif, wawu, iya, oke. Ibu Wahyuni, kira-kira apa nih mad asli? Oke. Ibu Wahyuni hadir? Belum ya. Afwan, belum. Oke. Baik, secara umum tadi apa yang Bapak Ibu sampaikan itu betul sekali, ya, betul sekali. Tapi kita akan memperdalamnya insya Allah ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya cantumkan dalilnya gitu kan ya, atau sebagaimana apa namanya yang berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau mengatakan mala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Yang mana mad tobi'i adalah mad yang tidak bergantung pada suatu sebab dan tanpa adanya huruf tersebut tidak akan terjadi panjang atau mad. Nah, jadi mad itu adalah panjang, Pak Bu ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu sekalian yang masih apa namanya kebingungan di sini, maka bengongin aja dulu ya, seperti bengongin aja dulu insya Allah ya. Karena pembahasan kita bukan ini ya, tapi mad aslinya, Pak Bu ya. Siap, kita lanjutkan. Nah, yang mana tadi ada yang menjawab mad 2 harokat Sad atau mad panjang. Oke, betul sekali. Semuanya jawabannya sudah betul, tapi kita akan pertegas nih Pak Bu ya. Mad asli atau mad tobi'i. Berarti mad asli itu bisa disebut juga mad tobi'i ya Pak Bu ya. Nah, secara bahasa seperti biasa kita akan gali dulu secara bahasa apa itu mad asli ataupun mad tobi'i. Mempunyai arti alami Pak Bu. Alami, natural, atau biasa saja. Ya. Contohnya apa? Saya sering sampaikan kepada peserta seperti ini. Ketika saya berbicara seperti ini, Pak Bu, ini biasa-biasa, alami, natural, ya, dengan apa namanya mengeluarkan bahasa seperti ini natural, enggak dilebih-lebihkan. Tapi ada tidak misalkan yang berbicara yang berlebih-lebihan. Contoh misalkan Bapak ketika manggil Ibu, Ibu mau kemana? Nah, kan enggak seperti itu ya. Ibu mau kemana? Gitu kan? Bapak mau kemana? Gitu kan ya? Enggak seperti itu di apa bukan tobi'i namanya ya, itu berlebihan. Nah, kalau tobi'i ini adalah alami, natural, biasa saja ya. Oke, seperti itu. Contoh lain yang lain nih di sini. Dinamakan tobi'i karena seperti halnya orang yang memiliki tabiat yang benar. Nah, ini Pak Ibu ya. Jadi tobi'i ini diambil dari kata tabiat juga, yang memiliki tabiat yang benar dan tidak menambah atau mengurangi kadar 2 harokat. Contohnya gini, Bapak Ibu sekalian tebak ya. Siap ya? Suara saya jelas Pak Bu? Jelas ya? Oke, Bapak Ibu tebak nih. Ketika saya membaca seperti ini tobi'i atau tidak ya? Jawabannya tobi'i atau tidak, oke? Contoh, misalkan saya membaca bismillah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira tobi'i tidak Pak Bu? Tidak. Tidak. Kenapa Pak Bu? Panjangan. Alasannya apa? Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan, terlalu kepanjangan, betul tidak? Berarti kalau misalkan terlalu kepanjangan, enggak tobi'i berarti Pak Bu. Sesuatu yang berlebihan itu istilahnya enggak tobi'i gitu ya. Contoh yang lain, silakan disimak ya. Nanti sebutkan tobi'i atau tidak. Contoh seperti ini, saya praktekkan bismillah lagi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira tobi'i atau tidak? Tidak juga Ustaz. Tidak. Kenapa Pak Bu? Kurang. Kurang katakan ya. Jadi kalau misalkan ada yang berlebihan, ada yang kurang, berarti itu juga nggak tobi'i. Jadi tobi'i itu betul-betul sempurna gitu kan ya. Alami, nggak dibuat-buat, nggak ditambah, nggak dikurangi gitu ya. Maka itu sinkron dengan seseorang yang memiliki tabiat yang benar tidak akan menambah atau tidak akan mengurangi kadar 2 harokat. Ketika saya membaca seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira tobi'i atau tidak Pak Bu? Tobi'i. Alasannya apa? Sudah pas. Sudah pas. Jadi di telinga Bapak Ibu sekalian nggak rancu lagi. Oh, ini pas banget nih ya. Meskipun nih
Meskipun Bapak Ibu sekalian terkadang misalkan belum pernah belajar gitu ya, tapi bisa membedakan yang mana yang kepanjangan, yang mana yang tidak. Meskipun memang sebagian besar ketika ada yang membaca Al-Quran dengan indah, tapi bacaannya ternyata luar biasa berantakannya ya. Saya pernah mendengar bacaan seperti ini Pak Bu. Quran surah Al-Maun ya. Bacaannya seperti ini. Itu ya. Ada yang membaca seperti itu. Jadi arrohnya dipanjangkan. Padahal itu berantakan banget. Tapi bagi orang umum, bagi orang yang awam itu biasanya indah gitu. Wah itu si Akang itu bagus banget bacaannya padahal berantakan gitu ya. Seperti itu. Itu hal yang sering terjadi Pak Bu ya. Seperti itu. Nah itu berarti tidak tobi'i insya Allah ya. Nah maka dari itu Bapak Ibu sekalian penjelasan nih. Sekarang mulai fokus nih. Mulai fokus Pak Bu ya. Mulai fokus, mulai diperhatikan. Meskipun sudah malam tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian masih semangat. Masih ingin mencari di mana nih titik-titik pelajaran yang akan kita pelajari ya. Sesudah motivasi tadi di awal dan juga kita mengetahui urutan belajar kita kemana dan sekarang mulai pelajaran. Siap, fokus Pak Bu ya. Penjelasan. Mad adalah memanjangkan tuh. Ya ingat, mad itu bukan nama orang. Bukan nama orang. Meskipun di sini ada Pak Asep Ahmad ya. Nah, cuman Pak Asep Ahmad bukan mad ya. Afwan Pak, ini hanya sedikit ini saja ya. Jadi mad ini bukan nama orang ya, tapi mad ini adalah memanjangkan suara. Nah, itu mad ya. Dengan apa? Dengan huruf-huruf mad, yaitu alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, dan waw sebelumnya dhamma. Biar tidak bingung, lihat gambarnya Pak Bu. Tuh, komplit insya Allah ya, saya susun seperti ini. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian, alif sebelumnya fathah, atau kita balikan bisa ya, fathah sebelumnya, fathah sesudahnya, fathah bertemu alif, gitu ya. Terus kasroh bertemu ya sukun, dhammah bertemu waw sukun. Ini adalah mad asli Pak Bu. Berarti mad asli itu ada berapa Pak Bu? Ada berapa mad asli? Ada tiga. Apa saja? Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dhammah bertemu waw sukun. Atau sebaliknya ya. Alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. Tapi kita sepakati Pak Bu ya, kita urutannya adalah fathah bertemu alif biar lebih mudah. Urutannya ke depan ya. Kasroh bertemu ya sukun, dhammah bertemu waw sukun. Inilah mad asli. Ada 3. Tapi catatan, lihat Pak Bu, fokus ya, siap. Sekarang mulai ke pembahasan nih ya. Kita lihat catatan di sini, ada catatan nih. Sedangkan mushaf Al-Quran Indonesia, berarti Pak Bu ada mushaf Al-Quran Indonesia, ada mushaf Al-Quran Madinah. Oke, yang kita pelajari sekarang mushaf Al-Quran Indonesia. Karena Bapak Ibu sekalian posisinya sedang ada di Indonesia, maka kita pelajari mushaf Al-Quran Indonesia. Ya. Oke, nanti insya Allah suatu saat kita juga akan belajar mushaf Madinah. Ya. Nah, kita pembahasannya sedang di mushaf Indonesia. Tanda mad 2 harokat, Pak Bu, perhatikan tanda mad panjang ya. Tanda mad panjang 2 harokat pada umumnya berjumlah 7. Ini ada berapa tadi? Ada 3. Pada umumnya ternyata mad panjang 2 harokat itu ada 7. Kira-kira apa lagi nih Pak Bu selain dari sini? Boleh saya tanya ya, Ibu Luciana. Ibu Luciana kira-kira tahu tidak? Selain mad panjang 2 harokat yang 3 ini apa saja kira-kira? Selain silakan Bu. Yang 3 ini apa ya? Ada lagi tidak Bu kira-kira? Alif berdiri. Alif berdiri seperti apa? Alif berdiri gini. Ya. Alif berdiri nggak apa-apa. Ada yang lain? Silakan dikeroyok saja Pak Bu. Ya, biar tidak satu orang saya sebutkan. Apa lagi? Domah kebalik. Berdiri. Fathah berdiri nih, yang tadi betul ya, fathah berdiri. Terus apa lagi? 3, 4, 5. Kasroh berdiri nih ya, kasroh berdiri, fathah berdiri ya. Berarti 3, 6. Satu lagi. Iya, domah terbalik. Berdiri. Domah terbalik. Nah, ini kan satu nih. Ini 1, 2, 3, 4 fathah berdiri, 5 domah terbalik, kasroh berdiri berarti 6. Satu lagi Pak Bu, 7 nih. Kira-kira apa nih? Ada lagi tidak?
Kalau misal apa, Bu, Pak? Alif bengkok Bengkok. juga. Alif bengkok, betul. Nah, ya. Alif bengkok. Biasanya Alif bengkok, diawali ya. dengan fathah bertemu alif bengkok. Betul, ada Bengkok. 7 tuh. Nah, biasanya nih, kalau kita simak dari awal, Pak Bu ya, itu ketika misalkan saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian sebelum lihat modul nih, ingat sebelum lihat modul, ya sebelum lihat modul, pokoknya apa dasar ilmu Bapak Ibu sekalian yang apa sebelum belajar ya, dikarenakan biar apa namanya, biar mantap nih ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian akan hafal 7 tanda ini ya. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian ada berapa mad panjang 2 harokat, ya pasti urutannya gitu ya, dipilah-pilih kan ya, apa saja misalkan fathah berdiri, terus apalagi misalkan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, sobat ngaji mempunyai rumus. Bapak Ibu sekalian, rumus ini 1 detik bisa hafal, yakin tidak? 1 detik bisa hafal Pak Bu. Kira-kira yakin tidak nih? Atau yakini aja dulu ya. Ya Pak Bu, berarti 1 detik itu tek langsung tuh bisa hafal ya. Insya Allah rumusnya gini Pak Bu. Fokus ya, siap ya. Nah kita lihat dulu di sini. Rumus cepat menghafal tanda 2 harokat. Ada rumusnya Pak Bu, lihat. Siap kita hafalkan 1 detik Bapak Ibu sekalian. Siap, saya sebutkan 3, 2, 2. 1, 2, 3. 3, 3 Dua-dua. fathah, 3 2 2. 3 3, 2, fathah, 2. 2 Sudah kasroh, 2 sudah doma. hafal belum Pak Bu? Belum ke sana. Ingat Pak Bu, belum apa 3, belum ke 2, sana. 2. Kita menghafal 1 detik enggak tuh? 3, 2, 2. Iya. Hafal ya? 3 2 Oke. 2 ingat. Ingat langsung ya. Oke, ingat langsung. 2. Yang jadi pertanyaannya ini buat apa saya 3, 2, 2 gitu kan ya? Enggak apa-apa, yang penting menghafal dulu rumus ya. Itu ya. 3, 2, 2. Rumus mad panjang 2 harokat. 3, 2, 2 apa itu? 3 ditambah 2 berapa, Pak Bu? 5 5 ditambah 2 7 berarti sudah 7 tanda mad panjang 2 harokat ya. Rumusnya adalah 3, 2, 2. Oke ya. 1 detik bisa hafal. Sekarang kita nambah detiknya ya. Kita nambah detiknya. Sekarang ngapalinnya Bapak Ibu sekalian 3, 2, 2 ya. Ingat ya, rumusnya 3, 2, 2. 3 itu adalah fathah. Ingat. 3 fathah atau gini, lebih mudah gini Pak Bu. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Ah gitu ya. Lihat ya. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Siap. Ditambah 1 detik. Ditambah 1 detik lagi jadi 2 detik. Hafalkan rumus dan juga fathah kasroh doma. Siap. 1, 2, 3. 3, 2, 2. Fathah kasroh doma. Dua doma. Itu ya. Sepertinya 3 detik deh ya, 3 detik ya. Sudah hafal Pak Bu? 3, 2, 2. Fathah kasroh doma. Oke? Siap. Sekarang saya sebutkan. Nah, itu ya. 3, 2, 2 fathah kasroh doma. Saya sebutkan nama sekarang ya. Bapak Ibu sekalian sekilas langsung ya. Siap, semuanya di-on-kan dulu mikrofonnya biar saya panggil langsung sebutkan. Ya. Nah, cuman yang lainnya yang belum dipanggil nanti belum menjawab ya. Siap. Ibu Luciana, apa rumusnya? 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Bagus. Bapak Dani. Pak Dani. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Bagus. Pak Asep Ahmad, langsung. 3 fathah, 2 kasroh, 2 domah. Rumus Pak, rumus. Urutannya rumus 3, 2, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Oke, siap. Berikutnya Ibu Iis. 3, Langsung 2, Bu. 2. Fathah, kasroh, domah. Ya, Ibu Roro. Langsung 3, Bu. 2, 2. Fathah kasroh doma. Oke, Ibu Diah langsung. Udah. Ibu Diah? Ada Ibu Diah? Mikrofon sudah bisa? 3, 2, fathah, kasroh, domah. Kasroh? Insyaallah. Pak Iwan, langsung Pak Iwan. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Masya Allah. Ibu Nur. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, domah. Ibu Nurjana. Ibu Nurjana? Ada Bu? Oke, siap.
Ini sepertinya belum keluar suaranya. Oke, siap. Kita skip dulu ya. Oke, rumusnya adalah 3-2-2 fathah kasroh domah. Urutannya seperti ini. Kenapa disebut 3? 3 itu adalah 3 fathah. Berarti Bapak Ibu sekalian ngapalin 7 tanda itu cukup dengan menyebutkan 3 fathah. Fathah, fathah, fathah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ada 3 fathahnya yang harus kita ucapkan. Ingat, di sini yang harus kita ucapkan fathah, jangan jadi alif. Jangan jadi alif ya, tapi fathah. Fathah. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang memahami istilah jabar, JR, PS, ada tidak? Biasanya ada ya. Ada ya yang istilah jabar JR, PS. Sekarang kita rubah dulu. Jabar itu adalah fathah, baris atas. Ya. JR itu adalah kasroh, baris bawah, ya. Terus kalau PS itu adalah domah, gitu ya. Nah, biar lebih mudah, biar lebih umum Bapak Ibu sekalian sekarang dirubah. Fathah. 3-2-2 fathah kasroh domah. Fathahnya ada 3, Pak Bu. Kita sebutkan saja 3 fathah. 1, 2, 3. Sudah diingat belum, Bapak Ibu sekalian? Ada 3 fathah. Insyaallah. 3 fathah ya. Nah, fathah bertemu apa? Fathah bertemu alif. Ingat ya, fathah bertemu alif. Yang kedua sama, fathah bertemu alif, bengkok. Ditambah bengkok saja. Oke, biar lebih mudah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian cuman menghafal 1 kata. Apa 2 kata saja. Alif bertemu fathah. Alif bertemu fathah, fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif, bengkok, ditambah bengkok saja. Dan yang ketiga adalah fathah berdiri. Oke, siap. Coba Ibu Luciana. Rumus 3 apa saja, Bu? 3 Langsung, Bu. fathah Ya, bertemu apa saja? alif, fathah alif bengkok, fathah alif Betul. berdiri. Fathah berdiri, ingat. Jangan ada fathah alif berdiri. Oh iya, Fathah berdiri. fathah Nah, berdiri. itu ya. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, Alif fathah berdiri. berdiri. Oke ya. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Itu 3 ya, itu 3. Kita lanjutkan yang 2. Berarti 2 kasroh Bapak Ibu sekalian. Ini ada 2 kasrohnya. Kita sebutkan saja kasroh, ada 2. Ukurannya 2 ya. Nah, apa saja? Kasroh bertemu ya sukun. Ingat, kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Oke, Pak Dani silakan. Yang 2 Pak, kasroh Pak. Apa saja? Kasroh bertemu ya sukun dan kasroh berdiri. Nah, gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Sip, mantap. Berikutnya, kita lanjutkan ya. Saya ingatkan lagi, 3 itu adalah fathah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif, bengkok, ditambah bengkok. Ya. Terus fathah berdiri. Oke. Yang 2-nya kasroh, berarti ada 2 kasroh. Tinggal sebutkan saja 2 kasroh. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Oke. Yang tadi disebutkan Pak Dani sudah oke. Mantap ya. 2. Berikutnya 2 lagi. 2 lagi domah. Berarti ada 2 domah. 1, 2. Tinggal kita sebutkan domah bertemu waw sukun dan domah terbalik. Ingat, bukan domah berdiri ya. Ini biasanya gini Pak Bo. Kalau di sini kan ada fathah berdiri ya. Terus di sini ada kasroh berdiri. Jangan sampai domah berdiri. Ya. Domah terbalik. Ya, domah terbalik. Oke. Ini apa namanya? Mushaf Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tanda ini hanya ada di Mushaf Al-Qur'an Indonesia. Nanti tidak sinkron kalau misalkan Bapak Ibu membukanya Mushaf Madinah, nggak akan sinkron ya. Oke, 2 domah apa? Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Pak Asep Ahmad silahkan. Domah yang ketiga. Domah yang ketiga. Apa saja domahnya? Ada 2. Bertemu waw sukun. Iya. Domah terbalik. Masya Allah, tabarakallah ya. Siap. Rumusnya apa Bapak Ibu sekalian? 3, 2, 3 fathah, 2 kasroh, 2 lagi domah ya. 3 fathah apa saja? Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. 2-nya lagi adalah kasroh. Kasrohnya ada 2. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domahnya ada 2. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Siap Bapak Ibu sekalian? Insya Allah ya. Kita lanjutkan. Tadi Ibu Luciana sudah
Pak Dani sudah, Pak Asep Ahmad sudah. Sekarang Ibu Iis, silakan sebutkan rumusnya dulu dan sebutkan tiga-tiganya, Bu. 3 rumus tersebut, silakan. Rumus dulu. Ibu Iis. Silakan Ibu Iis. Ya, Langsung di-on-kan. Ya. Ya, Ibu Iis sebutkan rumusnya dan sebutkan pula 7 tandanya itu. Dengan rumus. Eh, Rumusnya dulu, Bu. 3, 2, 2, fathah. Ya. Fathahnya dulu ada 3 Rumusnya berarti. 3, 2, 2, Iya. doma. Iya, fathah dulu. Fathah bertemu alif sukun. Alif, nggak ada Fathah sukunnya, bertemu- Bu. Nggak menerima. Ya. Ya. Fathah bertemu alif saja. Fathah Betul. bertemu alif bengkok. Betul. Fathah berdiri. Oke, 2-nya, Bu. 2 kasroh. Duanya kasroh Kasroh. bertemu ya sama kasroh Betul. berdiri. Masya Allah. 2-nya lagi domah, Bu. Domah bertemu waw sukun wawu sama domah domah berbalik. Domah terbalik. Masya Allah. Sebelumnya Ibu hafal tidak yang 7 tanda, Bu? Belum begitu hafal Ustaz. Belum. Sekarang hafal, Bu? Masya Allah, tabarakallah. Ya. Siap, kita lanjutkan ya. Ibu Is. Berikutnya Ibu Roro. Sebutkan rumus dan 7 tanda langsung ya. Silakan Ibu Roro. Apa secara langsung ya? Ya, dibuka itu ya. Silakan di 3 mikrofonnya. fathah di Rumus mana dulu, Bu. Rumus fathah dulu. Rumus dulu. Rumus 3, dulu. 2, 2. Iya, 3-nya 3 fathah. fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, sama Betul. fathah berdiri. Masya Allah. Kalau Kasrohnya, Bu, ada 2. Kasroh bertemu ya sukun sama Betul. kasroh berdiri. Masya Allah. Domahnya, Bu. Domah bertemu waw sukun sama waw terbalik. Masya Allah. Wawu terbalik atau domah terbalik? Domah Sorry, terbalik. domah terbalik. Ya. Domah terbalik. Gitu ya. Jadi kuncinya, Iya. kata kuncinya adalah fathah kasroh domah ya. Berarti kalau 2 domah berarti sebutkan pertama kalinya domahnya. Masya Allah, Bu. Sebelumnya sudah hafal belum, Bu? Belum ya. Alhamdulillah saat ini Ibu alhamdulillah dapat ya. Ya, Apa terima berikutnya? kasih, Masya Ustaz. Allah. Syukuran, Bu. Alhamdulillah. Berikutnya barusan Ibu Roro ya? Afwan. Iya. Betul ya? Ibu Roro. Ibu Diah sudah bisa bergabung suaranya, Ibu? Barusan masih kurang jelas. Siap Ustaz. Ada ya? Masya Allah. Silakan rumusnya, Bu. 3-2 apa? 3, 2, Rumusnya 2, apa? Maaf, 3, 2, 2 fathah kasroh dan domah. Fathah Ya, sebutkan. bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kemudian kasroh bertemu ya sukun dan kasroh berdiri. Oke, 2 lagi. Kemudian domah bertemu dengan waw sukun dan domah terbalik. Kira-kira sudah hafal belum kira-kira sebelumnya, Bu? 7 tanda? Sudah. Sudah tinggal dirapihkan doang ya. Gitu ya. Jadi biar lebih mudah nih dengan rumus ini biar lebih mudah. Oke, berikutnya. Di sini Pak Iwan. Ada yang belum saya sapa di sini? Pak Fikar sama Ibu Dini? Belum hadir ya? Oke, langsung saja Pak Iwan. Pak Iwan silakan. 3, 2, 2. Fathah kasroh domah. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun dan domah terbalik. Masya Allah, tabarakallah. Sip, mantap Pak. Sebelumnya sudah hafal Pak? Sedikit-sedikit ya. Oh, sedikit-sedikit. Biasanya yang 3 itu ya. Yang 3 itu. Yang itu tuh, yang alif, waw, ya yang tadi Bapak Ya, yang sebelumnya Bapak sebutkan, betul ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Bapak sekarang sudah hafal 7 tanda ya. Berikutnya Ibu Nur. Langsung, Bu. 3, Rumusnya 2, dulu, 2. rumusnya dulu. 3, 2, 2 fathah Iya. kasroh domah. Fathah ketemu alif, fathah ketemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh
ya sukun, kasroh berdiri, Betul? doma Iya, bertemu waw doma. sukun, doma berbalik. Nah, Masya Allah. Sudah hafal Bu sebelumnya? Yang rumusnya itu yang belum tahu Ah, baru. rumusnya betul. Ya tinggal menyesuaikan itu ya. Yang mana Insyaallah. yang sudah hafal akan dimantapkan lagi hafalannya dengan urutan yang lebih rapi lagi. Insyaallah ya. Ibu Nurjana. Ibu Nurjana sudah bisa masuk kembali. Mikrofonnya Ibu. Afwan. Ya, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, rumusnya sebutkan dan juga 7 tandanya. Alif bengkok. 322. Iya. Apa saja? 322. Fathah ketemu alif. Iya. Kasroh ketemu. Ada 3 kan? Fathahnya ada 3. Fathah dulu yang disebutkan 3 fathah. Fathah ketemu alif. Fathah ketemu. Lewat Ustaz. Ini Bu. Fathah bertemu alif. Oh, Oh, ini. kelewat maksudnya. Oke, siap. Ini ada rumus Bu ya. Nah, rumusnya kan ada 3, 2, 2 ya. 3 itu fathah, 2 itu kasroh, 2 lagi doma. Jadi Ibu cuman menghafal 3-nya itu adalah fathah. Jadi Ibu menyebutkan fathahnya 3 kali. Fathah, fathah, fathah gitu ya. Nah, cuman ada fathah bertemu nih, ada 2 ya di sini. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok. Tinggal ditambah bengkok biar lebih mudah. Hafalannya cuman fathah bertemu alif saja ya. Bertemu fathah bertemu alif lagi, terus fathah berdiri. Tuh, ini ada 3 nih, Bu ya rumusnya. Terus yang 2-nya adalah kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri ya. 2-nya domah adalah domah bertemu waw sukun, domah terbalik gitu ya. Nanti insya Allah Ibu disimak-simak lagi insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan karena waktu kita terbatas nih Bapak Ibu sekalian ya, harusnya beres nih. Tapi ini masih semangat tidak Pak Bu? Karena ada materi yang satu lagi nih ya, insya Allah ya. Kita nambah sedikit ya. Insya Allah semangat Pak Bu ya, masih ada waktu nih. Nah, ada rumus 322, ada rumus pola. Kalau rumus pola cukup untuk saya perlihatkan saja ya. Nih lihat. Polanya seperti ini. Kalau saya baca seperti ini ya. Bana 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 ba bina bina bihi bunahu. Nah, cuman ini nggak usah dihafal saja dulu Pak Bu ya. Kalau ingin menghafal pola ini, boleh nanti disimak lagi rekaman ulangnya. Nanti ada rekaman ulangnya ini ya. Bana 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 ba bina bina bihi bunahu. Nah, seperti itu ya. Apa saja di sini ada fathah bertemu alif. Di sini ada fathah berdiri. Ini kok nggak sama dengan urutan. Kebetulan Pak Bu, kalau fathah bertemu alif bengkok itu biasanya di akhir. Jadi saya posisikan di akhir ya, nggak apa-apa. Yang penting fathahnya ada 3, betul tidak ya? Fathah berdiri, fathah bertemu alif bengkok. Berikutnya kasrohnya kan ada 2. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domahnya juga ada 2. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Lengkap nih Pak Bu ya. Ada rumus 322, ada rumus pola seperti itu ya. Gimana nih Bapak Ibu sekalian? Apa maksudnya fathah bertemu alif? Bentuknya seperti ini Pak Bu di dalam Al-Qur'an. Fathah bertemu alif ya. Terus fathah bertemu alif bengkoknya seperti ini. Fathah bertemu alif bengkok. Ini wujudnya ya, bentuknya. Ini Bapak Ibu sekalian tidak dituntut untuk baca dulu, enggak ada ya. Pokoknya Ibu Bapak pahami tanda dulu ya. Berikutnya fathah berdiri tuh seperti ini ya, ketika nempel di dalam ayat ataupun kosakata Arabnya atau Qur'annya seperti itu ya. Terus kasroh bertemu ya sukun tuh seperti ini. Berikutnya ada kasroh berdiri, bentuknya seperti ini Pak Bu. Terus domah bertemu waw sukun, bentuknya seperti ini. Dan di sini domah terbalik tuh seperti itu ya. Sudah kebayang ya? Jadi 7 tanda ini Bapak Ibu sekalian di Mushaf Al-Quran Indonesia itu ada tandanya seperti ini tuh ya. Ini salah satu potongan-potongan ayat yang saya tempelkan di sini ya. Baik, next berikutnya Pak Bu ya, fokus berikutnya. Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian pun juga boleh, barangkali ada yang mau on cam boleh ya. Biar apa? Biar bisa saya biar saya bisa melihat tanda alis Bapak. Kalau Bapak Ibu alisnya di atas berarti masih oke itu ya.
masih apa sudah paham lah insya Allah kalau alisnya di atas. Tapi kalau alisnya agak bawah itu agak kerung ya, agak menyimak nih ini apa arahnya kemana nih biasanya gitu ya. Semangat Pak Bu, siap. Berikutnya nih, latihan ke-1 mengenal tanda mad 2 harokat. Masih mengenal Pak Bu ya, belum baca. Ingat ya, belum baca. Karena apa di sini? Lingkari tanda mad 2 harokat. Bapak Ibu sekalian cukup melingkari tanda. Contoh nih, di sini ada apa? Fathah Fathah berdiri. Saya cukup melingkari nanti apa yang Bapak Ibu sebutkan ya. Terus di sini ada fathah berdiri, fathah berdiri, fathah berdiri ya. Terus berikutnya di sini, nah, contoh yang lain nih. Nah, di sini ada fathah bertemu alif. Nanti saya lingkari Bapak Ibu sekalian ya. Terus berikutnya di sini ada fathah bertemu alif, fathah bertemu alif. Pokoknya kaitannya dengan mad panjang 2 harokat. Siap Bapak Ibu sekalian, melingkari saja. Melingkari tanda saja. Tidak usah dibaca ya. Belum dituntut untuk membaca ya. Siap. Dari mulai Ibu Luciana, silakan. Ibu Luciana sebutkan tanda mad panjang 2 harokat di sini. Sebutkan tanda yang 322 yang tadi ya. Yang 322 yang tadi. Ya. Oke, silakan. Ya, Ada di berdiri mana, Bu? Ustaz. Ya, berdiri. Iya berdiri. Fathah Berdiri. gitu. Ingat rumusnya ya, rumusnya. Apa Iya. namanya kodenya? Fathah, kasroh, doma. Fathah berdiri. Ada lagi kira-kira Ibu Lucy? Ibu. Kira-kira ada lagi? Kayaknya ada lagi ya. Enggak ada. Oke, enggak apa-apa Bu ya. Sesuai kemampuan. Oke, kita lanjutkan. Pak Dani. Nah, kira-kira tanda apa saja di sini Pak? Sebutkan saja. Sebutkan tandanya. Fathah berdiri. Fathah berdiri. Nah, berikutnya. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif. Masya Allah. Berikutnya. Fathah bertemu alif lagi. Fathah bertemu alif. Nah, gitu doang. Bapak Ibu sekalian cukup menyebutkan tanda 322 tadi ya. Sip, Masya Allah Pak Dani. Bagus. Berikutnya Pak Asep Ahmad. Silakan. Ya, sama-sama Pak. Berikutnya Pak Asep, silakan. Bertemu alif. Fathah bertemu alif. Oke, berikutnya. Fathah bertemu alif. Hawa. Nah, fathah bertemu alifnya yang mana? Wawu. Yang ini boleh tidak Pak Bu? Nih, di sini ada fathah bertemu dengan alif. Kira-kira boleh tidak? Tidak. Karena apa? Iya, karena di sini termasuk alif lam. Ya, termasuk alif lam. Jadi ini bukan mad tapi alif yang nempel dengan lam, alif lam seperti itu ya. Jadi yang oke tadi Pak Asep menyebutkan wawunya, betul. Ada lagi Pak? Hawa. Fathah bertemu alif. Betul, sudah dilingkari. Domah ketemu waw. Sukun. Nah, domah ketemu waw. Masya Allah, sinkron ya. Bagus Pak tuh, domah ketemu waw. Masya Allah. Syukron Pak Asep ya, sudah oke. Berikutnya Ibu Iis. Silakan Ibu Iis. Sebutkan tanda mad panjang 2 harokat di kalimat ini. Apa saja? Ibu Is? Kasroh. Oke, kasroh bertemu ya sukun. Berikutnya. Domah bertemu waw sukun. Domah bertemu waw sukun. Sip, sudah Bu? 2 saja? Sudah. Alhamdulillah, tabarakallah. Sip, mantap Bu. Pertahankan ya, pertahankan. Ini penting sekali ya, tanda penting sekali. Berikutnya, Ibu Roro. Ibu Roro, yang lain pun juga sambil menyimak ya. Ibu Roro, silakan. Mad panjang 2 harokatnya yang mana saja? Domah ketemu wawu sukun. Betul. Berikutnya. Sama lam di lafaz Allah lam ya. Yang ya. Oke, Masya Allah. Sip, sudah Bu cukup? Alhamdulillah ya. Cukup. Berikutnya. Ibu dia, silakan masuk kembali Bu. Sebutkan tanda mad panjang 2 harokat Bu. Fathah berdiri dan kasroh. Dan kasroh bertemu ya sukun. Masya Allah ya. Sip, mantap ya. Berikutnya Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Nah, yang bawah Pak Iwan. Silakan.
Fathah Iwan. bertemu alif. Oke, fathah. Fathah bertemu alif ada tidak, Pak? Atau tidak ada sama sekali? Oke, Pak Iwan, ada tidak? Atau tidak ada sama sekali? Kalau di sini fathah ketemu fathah. Sinkron tidak kira-kira? Tidak ada berarti Pak Ustadz. Tidak ada ya. Berarti di sini memang tidak ada, sengaja ya, memang tidak ada ya. Ini biar apa? Biar kita paham juga memang nggak ada saat seperti itu. Masih Pak Iwan ya, masih Pak Iwan. Nah ini Pak, silakan. Alif berdiri. Fathah, ingat Pak, fathah kodenya. Fathah Fathah berdiri. Fathah berdiri, oke. Berikutnya. Fathah berdiri lagi. Fathah berdiri lagi. Sudah berarti ya? Oke, sudah cukup. Nggak ada lagi Pak. Oke, Masya Allah ya. Ibu Nur, lanjutkan. Ibu Nur, silakan. Tanda apa saja nih di sini? Ayo disebutkan Ibu Nur. Mikrofonnya afwan Bu. Oke, sepertinya suaranya tidak ada ya. Coba Ibu Nurjanah dulu. Ibu Nurjanah. Ya, Ibu Nur ada? Ibu Nur. Silakan Ibu Nur. Masih dengar Ibu, boleh di Ibu Nur dulu, Ibu Nur dulu. Ya, kasroh. Kasroh ketemu ya sukun. Doma Betul. ketemu wawu sukun. Berikutnya. Doma ketemu wawu sukun. Ada lagi tidak Ibu Nur? Tidak ada. Oke, sip, Masya Allah. Sekarang Ibu Nurjana, silakan. Ibu Nurjana, afwan. Nah, ini latihannya masih ada ya. Silakan. Terakhir Ibu Nurjana. Gak kelihatan. Oh, nggak kelihatan segini, Bu. Gedean kali Kurang ya. besar atau kurang kecil? Kecil. Oh, kurang kecil. Segini. Nah, ini biasanya di handphone masing-masing ke zoom ya, tinggal dikerucuti lagi tuh, ya. Nah, ini yang ini. Silakan Ibu. Ada, sudah kelihatan, Bu? Ibu Nurjana? Ya mati ya. Ya mati. Nah, kasroh bertemu ya mati atau ya sukun boleh, ya. Nah, ini kasroh bertemu Surah ya bertemu sukun. ya sukun. Terus domah bertemu wawu mati, wawu sukun. nah, wawu mati. Domah bertemu wawu sukun atau domah bertemu wawu mati boleh. Sip, ya sudah paham ya? Bapak Ibu sekalian, siap. Satu lagi. Ini mohon izin sedikit lagi Pak Bu ya. Satu lagi kita mulai ke pelatihan membaca sekarang. Insya Allah ini akan jadi PR ya. Insya Allah di Sobat Ngaji Bapak Ibu sekalian ketika belajar tahsin nanti akan ada PR ya. Untuk apa? Untuk memurojaah ya, memurojaah pembahasan yang sedang kita bahas insya Allah ya. Baik, di sini pola praktis melatih praktek bacaan mad 2 harakat. Ini yang lebih luar biasanya Bapak Ibu sekalian tadi sudah menghafal 7 tanda, sekarang kita akan membaca tanda tersebut ya. Siap Bapak Ibu sekalian, diikuti saja saya satu kali semua satu kali. Boleh di mikrofonnya dibuka semuanya boleh? Silakan. Oke, siap ya? Siap. Kita bagi 4 dulu Pak Bu. Kita bagi 4 dulu nih. 1 2 3 4 ya, kita bagi 4. Siap. Saya satu kali semua satu kali. Ini nggak apa-apa ya. Suaranya rame dulu nggak apa-apa ya. Bana. Silakan. Bana. Nah, ini adalah ukuran panjang 2 harokat ya. Cukup kita satu ayunannya. Bana untuk melatih pola ya. Bana. Ulangi. Berikutnya baununa. Sekarang kita gabung. Bana baununa. Silakan. Bana baununa. Satu kali lagi.
Bana Di sini sudah dipermudah dengan warna ya, Bapak Ibu sekalian, dengan warna merah. Di sini sudah dipermudah. Pokoknya setiap menemukan warna merah juga ataupun tanda mad panjang 2 harokat kita ayunkan sedikit ya. Oke, satu kali lagi. Bana baununa. Silakan. baununa. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Bina. Bina. Di sini ada kasar bertemu ya sukun ya. Bina. Berikutnya baini buna. Baini buna. Ulangi. Baini buna. Satu kali lagi. Baini buna. Baini buna. Nah, kita coba. Kita gabungkan ya. Bina baini buna. Silakan. Bina baini buna. Oke, berikutnya. Bana baununa. Silakan. Atas dulu. Baununa. Bina baini buna. Bina baini buna. Nah, sekarang kita sambungkan secara keseluruhan Pak Bu ya. Silakan. Bapak Ibu sekarang di mute dulu, disimak bacaan saya. Ya, oke. Disimak dulu. Di mute dulu semuanya. Ya. Seperti ini ya. Ketika digabungkan seperti ini. Tapi Bapak Ibu sambil mengikuti boleh. Cuman tidak di-on kan ya. Bana baununa. Bina baini buna. Nah, ini yang tadi. Sekarang kita gabungkan. Bana baununa bina baini buna. Nah, seperti itu ya. Siap, saya baca dulu 3 kali. Silakan Bapak Ibu praktekkan masing-masing. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Saya ulangi. Bana baununa bina baini buna. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita praktekkan dengan 2 pola, dengan 2 irama. Di sini ada 2 irama ya, diperhatikan. Silakan dirasakan dulu perbedaan iramanya ya. Jadi seperti ini. Yang pertama, bana baununa bina baini buna. Bana. Nah, di sini. Yang kedua itu bana ba-nya agak tinggi. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Nah, sekarang konsepnya gini Pak Bu, ya, diperhatikan. Tetap di mute ya. Tetap di mute. Saya akan baca 3 kali berulang-ulang, tapi Bapak Ibu mengikuti. Biar nanti lidahnya mengikuti ya suara saya, biar fokus ke suara saya. Siap ya? 3 kali saya ulangi. 1, 2, 3. Bana baununa bina baini buna. 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 Satu kali lagi. Bana baununa bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian masih menyimak ya, masih menyimak karena ini akan jadi latihan di rumah ya. Ada rekamannya. Ada rekamannya, nanti Bapak Ibu sekalian praktek di rumah masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pola ini untuk apa? Manfaatnya nanti gimana? Kita simak. Saya akan baca 2 kali berulang-ulang. Nanti saya terapkan di Al-Fatihah ya. Rasakan perbedaannya. Siap ya? Bana baununa bina baini buna.
Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti manfaat pola ini dan diingatkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, silakan praktek pola ini ya. Ada rekamannya, diulang-ulang terus, bahkan saya analogikan pola ini sebagai obat ya. Yang mana obat itu adalah menyembuhkan. Menyembuhkan. Ketika kita berobat kepada dokter, ketika dokter memberikan resep kepada kita, resep dari saya Bapak Ibu sekalian, baca pola ini 1 hari 2 kali. Baca pola ini 1 hari 2 kali. Kalau misalkan ingin lidah kita terbiasa dengan mad panjang 2 harakat, konsisten dengan mad panjang 2 harakat ya. Rekamannya sudah ada, dipelajari, insya Allah nanti di-sharekan kepada Teh Syifa. Nanti untuk PR-nya nanti akan saya sampaikan di rekaman ya, seperti itu. Baik, catatan terakhir Bapak Ibu sekalian. Di sini Bapak Ibu belum mempraktekkan, insya Allah untuk mempraktekkan minggu depan ya, untuk pola ini. Nah, untuk ada jeda 1 minggu Bapak Ibu sekalian silakan dipraktekkan dengan lancar terlebih dahulu insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk Bapak Ibu sekalian. Catatan sedikit. Yang pertama di sini catatan huruf ba. Huruf ba ini, nah ini berarti Bapak Ibu ya, yang ini huruf ba. Di bawah ini bisa dirubah hurufnya dengan semua huruf hijaiyah. Contoh. Nah, di sini ya, ada di halaman 18. Contoh nih Bapak Ibu sekalian, di sini dirubah menjadi a. Ana aununa ina aini una. Ana aununa ina aini una. Jadi bisa dirubah-rubah hurufnya ya. Semua huruf hijaiyah di sini ada ya. Tuh ada huruf sod. Sona saununa sina saini suna. Sona saununa sina saini suna. Terus kita latih sampai lidah kita sudah terbiasa. Jadi praktek saat ini Bapak Ibu sekalian cukup dengan pola saja. Karena pola ini akan merubah bacaan kita, akan merubah irama bacaan kita juga ya. Seperti itu ya. Baik, terakhir barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan sebelum kita tutup. Silakan Pak Bu. Kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian. Boleh raise hand atau langsung. Oke. Apakah semuanya sudah paham? Atau bingung mau nanya apa kira-kira ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu sekalian. Halo, Bapak Ibu sekalian. Cukup? Cukup Bapak Ibu sekalian? Cukup Ustaz. Cukup, alhamdulillah sudah bisa dipahami ya. Oke, siap. Untuk prakteknya nanti insya Allah minggu depan kita cek ya. Kita cek, mudah-mudahan pola ini memudahkan Bapak Ibu sekalian. Dan latihannya atau PR-nya nanti sudah saya sharekan kepada Teh Syifa, nanti di-sharekan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Baik, berarti kalau tidak ada pertanyaan,
Saya cukupkan dulu berarti Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan juga mudah-mudahan tentunya kita semakin semangat lagi karena ini baru pertama belajar kita di mad panjang 2 rakaat. Belum membaca ayat-ayat Al-Quran, potongan Al-Quran, tapi kita lancarkan dulu pola ini insya Allah ya. Pola ini sebagaimana saya belajar dari awal dengan pola-pola seperti ini insya Allah akan bermanfaat sekali dan lebih melancarkan kita semua insya Allah ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dan terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu sekalian dan juga waktu luangnya, tenaganya, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan amal soleh dan pahala yang luar biasa insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan juga mudah-mudahan ibu bapak sekalian dilimpahkan rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan insya Allah ini waktunya luar biasa offside ya, Afwan ya. Biasa, mudah-mudahan tetap semangat Bapak Ibu sekalian, tetap memantau dan insya Allah mudah-mudahan ada titik-titik yang ada titik temunya sehingga Bapak Ibu sekalian semakin lancar lagi membaca Al-Quran insya Allah ya. Baik, saya cukupkan dulu, saya tutup dulu untuk kajiannya. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk pemaparan materi hari ini, luar biasa dan juga bermanfaat. Ini juga tidak sedikit untuk kita pribadi, tapi juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini kita dapat terima dengan baik dan kita juga makin semangat untuk belajar membaca Al-Qurannya ya. Dan insya Allah latihan-latihannya irama polanya akan kita bantu share juga melalui WhatsApp grupnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga ya WA-nya, grupnya seperti itu. Insya Allah kita akan berproses bersama-sama dan Siva juga yakin bahwa Bapak Ibu pasti bisa ya. Tetap semangat nih ya untuk Bapak Ibu semua. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul jam 10 malam. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua mengenai kelas pastinya? Apakah sudah cukup? Baik, jika tidak ada, mari kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ali yang sudah memaparkan materinya dan juga sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, menyimak dan juga belajar bersama-sama. Kita doakan mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan, selalu dalam keadaan sehat. Amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita akhiri untuk kelas tasin pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama dan juga doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu semua, Siva mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak Ustadz dan juga Bapak Ibu semua. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Mohon izin, terima kasih. Ya. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Makasih Ustaz. izin live. Mangga Bapak.